ini untuk menyelidiki penghapusan kekerasan seksual. Penetapan tersangka RH berdasarkan hasil penghapusan kekerasan seksual. Halo Perta, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, whenever you hit this. Pada episode kali ini bersama aku Angelika yang akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tentunya di episode kali ini aku tidak sendirian, akan ada yang menemani aku yang merupakan salah satu mahasiswa dari Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Universitas Jember. Sebelumnya di sini aku mau sapa guest speaker pada hari ini. Halo Kak Mai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Hi, hello everyone. Nama saya adalah Savana Domela Halul, bisa dipanggil Savana atau juga dikenal dengan Mai. Saya juga adalah anggota Satgas PPKS Universitas Jember. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kak Mai senang bisa hadir di podcast pada kali ini. Nah, sebelum lebih jauh nih membahas mengenai kekerasan seksual, kemudian juga apa aja sih tugas PPKS Universitas Jember, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih kenapa sih topik kekerasan seksual ini menjadi sesuatu yang harus benar-benar dipahami, khususnya pencegahannya bagi seluruh sivitas akademika di Universitas Jember. Sebetulnya kekerasan seksual itu sendiri bukan suatu hal yang baru marak, tapi memang sudah dari dulu-dulu sekali itu selalu ada kasusnya. Cuman mungkin saat ini karena melalui media bisa terkenal dan apapun, maksudnya bisa viral dan apapun. Kenapa sih sivitas akademika itu harus mengetahui bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ataupun apa sih itu kekerasan seksual? Karena sejatinya 3 dosa besar di perguruan tinggi adalah salah satunya adalah tentang kekerasan seksual. Nah, untuk saat ini pemerintahan tuh sudah sangat amat membuka luas tentang kekerasan seksual itu sendiri. Maka dari itu adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu sudah sangat fokus, dan kami Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini ataupun Satgas PPKS ini berdiri berdasarkan Permendikbud. Jadi bukan berdiri karena universitas tidak, tapi emang sudah kewajiban universitas menyediakan Satgas PPKS. Oke, seperti itu ya Kak. Kemudian biasanya ini kita mendengarkan ada 2 istilah, ada kekerasan seksual, kemudian ada pelecehan seksual. Nah, dari 2 istilah itu apakah ada perbedaannya atau keduanya ini merupakan suatu hal yang sama seperti itu Kak? Oke, jadi kalau untuk kekerasan seksual itu jangkupannya itu lebih besar. Sedangkan pelecehan seksual itu terdapat di dalam salah satu kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu sendiri merupakan tindakan melecehkan, merendahkan, kemudian perilaku yang tidak membuat seseorang nyaman, dan perilaku yang tanpa persetujuan korban. Itu kurang lebih cangkupannya lebih luas kalau kekerasan seksual. Kalau pelecehan seksual hanya pelecehan. Tapi kalau kekerasan seksual udah sifat merendahkan, tingkah laku yang cemooh, itu udah termasuk dalam kekerasan seksual. Cemoohnya dalam kata di sini sensual ya. Oke. Kemudian apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual itu sendiri? Khususnya mungkin bisa dijelaskan Kak, di lingkungan kampus ini biasanya apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Faktornya tuh banyak sih. Mungkin lebih ke arah manusianya. Manusianya kan kalau dari psikolog Universitas Jember itu mungkin ada yang kenal Pak Erdi. Beliau kan juga sering berkomunikasi dengan kami tim Satgas PPKS. Beliau menjelaskan kalau manusia masih memiliki hawa nafsu, kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu akan terus terjadi. Karena seseorang atau pelaku yang menjadi tindakan kekerasan seksual itu memiliki 2 pilihan, mau menjadi manusia yang egois ataupun tidak egois. Kalau orang yang egois, maka dia akan menjadi seorang pelaku. Tapi kalau orang yang tidak egois, dalam artian menghormati satu sama lain dan bertindak atas persetujuan dari korban, maksudnya dalam orang lain itu tidak egois. Dan mungkin faktor pendukungnya juga antara lingkungan,
Kemudian juga hal-hal yang biasanya mungkin ada beberapa pelaku yang kurang lebih kita tahu itu orangnya tuh pendiam sebetulnya, tapi ternyata ketika dia bertemu seseorang dia tuh rasa ingin penasaran, ingin mencoba hal-hal yang baru. Mungkin hal itu juga yang salah satu faktor kenapa seseorang bisa melakukan tindakan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Oke, seperti itu Kak. Kemudian apa aja sih contoh perilaku pelecehan seksual? Karena mungkin beberapa dari mahasiswa atau Civitas Akademika ini belum terlalu paham mengenai contoh perilaku pelecehan seksual, khususnya perilaku-perilaku yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari yang sederhana, mungkin seperti lelucon atau ejekan, yang tentunya itu kan harus selalu diantisipasi oleh seluruh Civitas Akademika. Mungkin boleh dijelaskan Kak? Oke, sebelumnya ini ada 21 macam bentuk kekerasan seksual. Nah, dari 21 macam bentuk kekerasan seksual itu dibagi menjadi 4 macam. Dan 4 macam itu ada verbal, fisik, non-fisik, serta teknologi. Kenapa teknologi itu sekarang nyangkut? Karena dunia apapun sudah digital ya. Oke, yang pertama adalah verbal, yaitu adalah lelucon. Contohnya apa sih? Mungkin di jalan, kalian naik motor ataupun berkendara atau apapun itu, misalnya ada segerombolan biasanya, jarang kalau yang sendirian, biasanya segerombolan terus kiu-kiu. Terus kalau enggak cewek, kalau enggak pakai suilan tuh, bukan suilan. Siulan, yes, that's one. Itu bisa termasuk bentuk kekerasan seksual ketika si korban merasa tidak nyaman. Bahkan tatapan itu ada, oke, kita lanjut dulu yang kedua ya. Yang kedua itu ada fisik. Kalau fisik itu jelas ya, menyentuh, meraba, kemudian sudah sampai mulai memperkosa ataupun uji penetrasi walaupun tidak terjadi, itu termasuk dalam menyentuh. Kemudian ada juga yang non fisik. Nah, non fisik ini biasanya orang kan verbal sama non fisik apa sih bedanya? Kalau verbal adalah sesuatu yang diucapkan ataupun yang terdengar lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau non fisik itu adalah tatapan. The simple tatapan. Pernah kita lagi jalan atau apapun, kok kayaknya ditatap ya? Kenapa ya? Kok bajunya ada yang salah nggak sih? Ada yang salah nggak sih dari mukaku? Dan tatapan itu malah merujuk ke arah sensual, membuat seseorang benar-benar tidak nyaman, merasa, loh kenapa ya, ada yang salah nggak sih? Kenapa sih kok aku ditatap seperti itu? Bahkan itu sering terjadi. Dan contohnya mungkin the simple ya, aku ngambil di lingkungan kampus, ini tidak merujuk kepada siapapun, sekali lagi. Salah satunya adalah contoh, kita punya cleaning service ataupun kita universitas kan membangun ya, ada tukang bangunan. Mungkin beliau-beliau ini bukan orang yang dalam kategori memahami apa sih bentuk kekerasan seksual, sedetail apa sih, karena emang sangat sebanyak dan serigid itu gitu. Dan contohnya yaitu QQ ataupun ditatap nih, orang lewat, mahasiswa lewat mungkin sore hari ataupun pagi hari gitu. Karena kekerasan seksual kan tidak tidak memandang waktu dan siapapun gitu. Jadi jalan biasa sendirian, awalnya enjoy, tapi begitu lewatin gerombolan itu ditatap, kok ini tatapannya aneh ya, padahal belum mengeluarkan suara nih, cuman benar-benar ditatap sangat, kok intim ya tatapannya, kok membuat saya tidak enak. Nah, itu termasuk pelecehan seksual. The simple kayak gitu aja loh. Terus abis itu ada juga teknologi. Nah, kalau teknologi ini karena semua orang itu memiliki akses pribadi yang tidak ada batasannya, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak up ataupun tidak diunggah karena mungkin dia itu kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan. Jadi mungkin awalnya cuman kayak mau menunjukkan nih foto, lihat nih cewek segerombolan cantik-cantik, ataupun kayak mungkin kan sekarang ada OOTD dan lain-lain. Nah, itu di screenshot lah, entah itu diedit, entah itu disebarluaskan ataupun merujuk kepada satu orang, dalam artian itu mengintimidasi bagian tubuhnya. Lihat deh, pantatnya besar sekali. Oh ya, sekali lagi mungkin nanti kalau pembicaraan ini agak vulgar, mohon maaf, karena memang ilmu itu harus disampaikan sederijit mungkin agar tidak menyeleweng gitu. Kayak mungkin sekarang tuh ada bahasanya tobrut. Nah, mungkin di media nih ngeledek, lihat dia tobrut. Nah, itu kalau si korbannya ataupun sasaran di medianya ini tidak merasa terima, maka itu termasuk dalam bentuk kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Itu termasuk. Dan komentar
Itu jika korban merasa tidak nyaman, itu termasuk. The simple sekarang itu media itu menggunakan stiker yang WA yang buat stiker. Iya. Nah, itu ketika si korbannya merasa tidak nyaman dan itu mengandung kayak bagian tubuhnya atau apapun, itu bisa termasuk dalam kekerasan seksual. Seperti itu ya Kak, ternyata untuk kekerasan seksual ini merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, karena sebelum mengetahui informasi ini, dari aku sendiri tuh mengetahui kalau kekerasan seksual itu hanya dari 3 itu, seperti fisik, kemudian verbal, dan juga teknologi. Nah, jadi mungkin teman-teman dan seluruh warga Vaperta juga perlu bijaksana ya, khususnya dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi dan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Lanjut nih Kak, biasanya nih kalau misalkan ada korban yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, biasanya apa tindakan yang dilakukan oleh korban tersebut? Oke. The first itu adalah menenangkan diri. Dalam artian bukan menenangkan terus merenung ya, tapi menahan emosinya. Biasanya soalnya orang yang terkena kekerasan seksual itu sangat terguncang, kayak shock. Dia akan mengalami namanya shock sementara ataupun immobility. Aku juga lupa istilahnya, cuman itu ada. Dia itu mengalami kelumpuhan sementara. Jadi nggak usah aneh ketika kekerasan seksual. Mana buktinya? Kok kamu nggak melawan, nggak apa? Karena biasanya korban yang mengalami itu benar-benar shock. Jadi dia diam. Contoh di Jember ya, ini bukan di Universitas Jember. Di Jember ada namanya begal payudara. Nah, begal payudara itu sendiri tindakan yang benar-benar melecehkan, itu menyentuh, bahkan itu ditarik, nggak tahu siapapun. Dan biasanya orang yang mengalami korban yang mengalami begal payudara ini biasanya nggak langsung ngejar nih kayak weh gitu, nggak mungkin. Pasti dia akan kayak diam ataupun jongkok ataupun kayak stuck, bingung kayak what happened to me, kayak what's wrong with that, kayak apa itu masih memproses kejadian yang baru terjadi. Dan biasanya tuh itu bukan 1-2 korban. Jujur untuk saat ini waktu Universitas Jember kasus tentang begal payudara itu nggak cuma 1 atau 2, tapi lumayan. Akan tetapi the minusnya adalah kita tanya nih kayak misalkan ayo oke, jawabannya aku masih shock. Itu benar-benar mengganggu banget. Dan ada juga beberapa yang sampai mengganggu tridharma. Oke. Dan ketika mengganggu tridharma, maka ini harus kita minta bantuan. Karena kalau di lingkup Universitas Jember kita bisa memproses, tapi ketika di luar Universitas Jember maka kita akan minta bantuan kepada pihak-pihak yang seharusnya. Gitu. Itu kan tadi tindakan korban setelah mendapatkan kekerasan seksual, itu merenung. Yes. Seperti itu ya. Dan jangan lupa melapor. Iya, merenung dan juga melapor. Oke, mungkin ya merenungnya ini bisa sambil cerita ke temannya. Kenapa aku bilang gitu? Karena biasanya kalau dipendam sendiri dia kan kebingungan. Tapi langkah baiknya kalian bisa menceritakannya itu kepada teman terdekat. Jangan disebarluas ke media ya. Bertemu secara langsung ataupun ya oke lah media boleh, cuman jangan disebarkan. The minus kalau kita ngobrol di di media sosial itu suka di screenshot nanti sebarkan. Itu sangat jadinya bukan. Satgas PPKS itu bertugas melindungi korban. Baik itu identitas, apa kejadiannya, di mana, dan bentuknya seperti apa, itu benar-benar dirahasiakan. Dan ketika ada media menyebar, itu susah banget dikendalikan. Bahkan ada yang tanpa persetujuan korban atau apapun, itu sangat susah dikendalikan. Bukannya kami Satgas menutupi untuk media mengetahui, no, tapi memang ada di peraturan kita harus menjaga kerahasiaan korban. Jadi tindakannya tenangkan diri, terus habis itu ceritakan kepada seseorang yang dipercaya, mau itu teman, mau itu keluarga, karena kalian itu butuh teman emosional. And then the second, tolong laporkan. Ketika kalian bungkam, maka akan ada dan seterusnya korban-korban selanjutnya. Itu sangat kejadian yang berulang dan pasti. Jadi sangat amat tolong dilaporkan.
Tadi kakaknya mention ada pengaruh media juga, media yang bisa menyebarkan tanpa seizin korban. Yes. Dan itu juga menurut aku bisa menjadi salah satu faktor kenapa sih selama ini pelaku kekerasan seksual itu merasa enggan untuk melapor atau bercerita. Apa mungkin ada faktor lain yang menyebabkan korban dari pelecehan seksual ini menjadi takut atau enggan untuk bercerita, bahkan lebih memilih untuk berdamai dengan pelaku, Kak? Oke. Tadi mestinya korban terus pelaku ya. Oke, jadi si korban ini sebenarnya tidak jarang, biasanya ada juga contoh, ini the simple contoh. Mungkin keluarganya itu bukan tipikal orang yang mengetahui pengetahuan tentang kekerasan seksual dan prosedurnya. Jadi sudah, kamu gak usah ngelapor. Itu kan contoh ya, ini di Universitas Jember, itu kan dosen kamu, nanti kamu bimbingan gimana, nanti kamu kalau sidangnya susah gimana, kamu kalau ujiannya susah gimana, gitu kan. Padahal ketika tidak dilaporkan ataupun berdamai, itu memelihara kampus menjadi sarang kekerasan seksual, menjadi tempat yang pembelajaran yang tidak nyaman, tidak sehat. Sedangkan kita di sini mau nuntut ilmu, ya kan, mau berkenalan, mau bercengkrama dengan teman, mau bersosialisasi dengan dosen dan lain-lainnya. Tapi ketika lingkungannya tidak mendukung, maka akan semuanya tidak berjalan. Dan maka dari itu juga dimohon, baik itu dari orang tua ataupun pihak-pihak lainnya, ataupun jangan. Kalau di dunia hukum mungkin ya kita akan melihat persepsi korban dan juga persepsi pelaku. Tapi untuk Satgas PPKS ini sendiri bekerja melalui persepsi korban. Dalam artian ketika korban tidak nyaman, ketika korban tidak merasa puas, itu sangat amat kita pedulikan. Jadi tidak usah mengurusi pelaku terlebih dahulu, tapi kita lihat korbannya. Korbannya harus seperti apa? Karena dalam artian gini, dampak yang ada di dalam korban itu akan mempengaruhi pada sanksi ataupun hukuman kepada pelaku. Gitu. Berbicara soal korban nih, Kak, sebenarnya sebelumnya saya ini sering mendengar mengenai korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Tetapi sebenarnya apakah kekerasan seksual ini dapat terjadi juga pada laki-laki? Yes. Agak sedikit nyambung dulu dari yang tadi. Kalau sebisa mungkin, baik itu mau korbannya perempuan, mau korbannya laki-laki, jangan ada damai. Kenapa begitu? Kadang ada juga nih, kamu kan laki-laki kok melapor, udahlah damai aja, kan dia perempuan. No, tidak bisa itu ya. Tetap harus di jalur kita proses gitu, kita harus tangani. Dan contoh apa sih kalau kekerasan seksual mungkin lebih terdengar kepada perempuan? Kalau laki-laki contohnya seperti apa? Nah, contoh yang pertama, the simple, mungkin guyon ya. Laki-laki itu kan memiliki bentuk badan sama seperti perempuan, cuman memang bagian payudaranya itu tidak tumbuh. Kecuali seseorang yang memiliki berat badan yang jauh lebih besar, dalam artian gemuk ataupun gendut, itu biasanya suka agak sedikit payudaranya membentuk payudara gitu. Dan tidak jarang perempuan itu suka gemes. Jadi kayak, gemes banget sih, tanpa sadar nih, dicomot aja. Padahal itu termasuk bentuk kekerasan seksual. The simple loh, itu mungkin bercanda. Tapi ketika si laki-laki tersebut tidak merasa nyaman atas tindakannya itu termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Dan dimensi perempuan, tolong jangan dan hargai diri seseorang. Benar-benar contohnya lagi misalkan gini, kayak kan laki-laki itu kan ada juga yang pakai celana panjang yang sampai celana dalamnya kelihatan nih, yang kayak celananya agak molor-molor gitu. Ada perempuan yang iseng itu ditarik lah, kayak oh my god, itu jangan ya, itu termasuk bentuk kekerasan seksual. Karena the simple kayak gitu aja, mungkin niatnya bercanda, tapi ketika seseorang itu merasa tidak nyaman dan tanpa persetujuannya dari korban, itu termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Oke, jadi yang perlu di-highlight ini teman-teman juga perlu memperhatikan bercandaan nih ya, Kak. Yes. Karena seringkali mungkin bercandaan yang sebenarnya kita tidak maksud ke arah sana, bisa jadi itu menjadi kekerasan seksual dan korban itu menganggap dia merasa dilecehkan. Seperti itu. Sesi 1 ini interviewnya sangat menarik dan sangat informatif. Mungkin di next session kita akan membicarakan mengenai apa saja sih peran PPKS ini dalam menangani
kekerasan seksual yang khususnya terjadi di lingkungan Universitas Jember. Kemudian juga kita akan membicarakan bagaimana cara melaporkan jika terjadi kekerasan seksual di sesi selanjutnya. Halo, kembali lagi dengan kami. Di sesi ini kita akan membahas mengenai peran Satgas PPKS UNED dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Nah, sebelumnya di sini aku sempat baca nih informasi tentang Satgas PPKS yang ada di Universitas Jember. Berdasarkan artikel website yang aku baca dari laman Universitas Jember sendiri, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Universitas Jember ini sendiri dilantik langsung oleh Bapak Rektor Universitas Jember pada bulan Januari tahun 2023. Kemudian untuk Satgas PPKS Universitas Jember ini sendiri beranggotakan 15 personil, betul Kak? Betul. Yang terdiri dari 4 orang dari unsur dosen, kemudian 2 orang dari unsur tenaga kependidikan, dan sisanya merupakan mahasiswa. Lanjut saja nih ke yang paling menarik, apa sih peran Satgas PPKS UNED ini sendiri dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus? Oke, Satgas PPKS itu bekerja berdasarkan Permendikbud. Jadi tidak semena-mena kita membuat peraturan dan lain-lain. Kita mengikuti dan mengacu pada panduan yang ada. Kemudian perannya sih apa sih? Nah, perannya itu adalah melindungi segenap sivitas akademika, baik itu dosen, tendik, mahasiswa, masyarakat umum. Dalam artian contohnya adalah ada cleaning service, dia ada tukang, itu kan masyarakat umum. Dan juga masyarakat umum lainnya itu apa sih? Contoh kalian melakukan tridharma di KKN ataupun magang dan lain-lain sejenisnya, riset yang harus turun ke masyarakat, dan ketika korbannya adalah sivitas kita, maka kita juga memiliki peran untuk melindungi. Dalam artian kita berkontribusi dalam menegakkan proses ini, penanganannya seperti apa gitu. Karena kalau kekerasan seksual kita maklumi aja dengan damai atau apapun, itu sangat tidak tertolong. Dalam artian akan terus ada korbannya lagi berulang, dan kita memelihara kekerasan seksual. Perannya itu adalah memberikan pencegahan. Contohnya podcast ini termasuk adalah pencegahan, menyebarkan informasi. Kemudian habis itu juga pencegahan lainnya adalah ketika kalian melakukan perkuliahan itu apa? Bimbingan di jam jam perkuliahan, dalam artian dari jam 8 sampai jam 4. Tidak ada tuh bimbingan malam. Kemudian habis itu kita ada kuliah malam, tapi diperhatikan untuk hal-hal yang seperti itu diminimalisir, karena ternyata ada juga peraturan rektor ya. Ini bukan kami yang membuat, tapi peraturan rektor juga sudah ada bahwasannya jam-jam perkuliahan itu sudah harus dibatasi. Kemudian jam-jam pertemuan itu juga harus dibatasi. Jadi bukan kami yang membatasi, tapi sudah ada, mungkin bisa dilampirkan nanti ya tentang peraturan rektor terkait hal seperti itu. Kemudian juga peran lainnya adalah kita melindungi korban, karena Satgas PPKS itu benar-benar berperspektifnya adalah korban, bukan pelaku ya. Kita mementingkan korban, keamanan korban, kenyamanan korban, kegiatan korban sehari-hari dalam tridharma. Karena Satgas PPKS itu bisa memproses ketika ada terjadi tridharma. Tapi kalau di luar tridharma itu bukan tanggung jawabnya Satgas PPKS. Contoh, misalkan kalian ini acara nih, ya kan? Terus terjadinya kekerasan seksual dan lain-lain, dan itu berdampak pada tridharma. Nah, yang berdampak ini harus kita proses gitu. Oke, sebelumnya Kak Mai mention melindungi korban kekerasan. Di sini bagaimana sih caranya Satgas PPKS ini sendiri mewadahi dan melindungi korban kekerasan? Jadi semisal ada korban kekerasan seksual, bagaimana cara korban tersebut mendapatkan perlindungan atau merasa aman gitu? Ada Satgas PPKS itu memiliki rumah aman. Di mana sih rumah amannya? Tentu saja tidak akan kami sebar. Namanya juga rumah aman. Tidak ada yang tahu, hanya kami Satgas PPKS dan juga mungkin pimpinan, yaitu adalah rektor. Perlu di-highlight ya, di sini Satgas PPKS tidak melaporkan kepada pihak atau dekan atau lainnya. Kita hanya melaporkan atau menindaklanjuti rekomendasi yang kami ajukan kepada rektor. Tugas kami merekomendasikan, bukan memutuskan sanksi.
Yang memutuskan sanksi adalah Pak Rektor. Jadi Satgas PPKS merekomendasikan sanksi ini apa sih kalau korbannya seini. Kita laporkan pada rektor, kami tidak ada campur tangan pihak lain. Hanya Satgas dan rektor yang akan memutuskan, mendiskusikan itu seperti apa, itu keputusan dari rektor. Dan rata-rata jatuhan sanksi yang kita berikan itu biasanya sesuai dengan kebutuhan, tapi akan tetapi bisa sama rektor bisa mempertimbangkan itu lebih ringan ataupun lebih berat. Gitu. Jadi keputusan adanya di pimpinan Universitas Jember. Kemudian terkait tentang cara melindungi korban kekerasan seksual. Oke, the first kita memiliki rumah aman. Yang kedua itu juga misalkan contohnya gini, saya kos-kosan aja, kamu mau di kos-kosan, karena ada juga orang yang lebih nyaman tinggal di kos-kosannya. Kami Satgas PPKS juga berkenan untuk melindungi, dalam artian saya akan tidur sama kamu, dalam artian bukan tidur neka-neka ya, menemani sehari-harinya misalnya di kos-kosan sendirian atau apapun, ataupun perlu kayak misalkan salah satunya ada waktu itu bener-bener karena si pelakunya itu nungguin depan kosannya, jadi setiap pulang habis dari manapun kita akan membuntuti, dalam artian kita mengikuti nih si korbannya pulang, kita dampingi sampai dia udah bener-bener masuk ke dalam, baru kita tinggal. Karena waktu itu sempat ini spekulasinya dari kasus-kasus lama ya, ada korban itu emang pacaran kasusnya ini. Dari pacarnya ini melakukan tindakan kekerasan seksual yang cukup tinggi lah. Kemudian si korbannya ini karena pacaran jadi tahu dong kosannya di mana. Karena takut dan mau pindah itu belum sempat karena emang hektik waktu itu. Jadi setiap mau pulang itu harus kita antar. Kalau enggak si laki-lakinya itu akan jegat. Dan itu sangat amat kita minimalisir. Jadi salah satu cara melindungi kita itu adalah menyediakan rumah aman bagi yang benar-benar takut sama sekali maksudnya dan untuk tinggal di tempat lain, it's okay, kita akan menyediakan. Kemudian juga kalau emang butuh ditemani dalam berkendara atau apapun sampai tujuan dari perkuliahan ke kosan ataupun perkuliahan ke rumah, kami akan menyediakan itu. Oke. Berbicara soal korban nih Kak. Jadi sebelumnya kan korban ini mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual misalkan. Yes. Sebagian besar dari korban ini seringkali merasa malu atau takut ketika melaporkan. Jadi apakah korban ini bisa melaporkan secara anonim kepada Satgas PPKS untuk menceritakan tentang kejadian yang dialaminya? Yes. Oke, emang nggak jarang di masyarakat umum bahwasannya kekerasan seksual itu lebih sering dianggap adalah aib. Padahal itu tindakan yang perlu kita prihatinkan, bukan dalam artian malah kita singkirkan, itu aib, gak usah kita buka-buka. No, itu harusnya kita proses. Kenapa? Ketika kita diam, maka kita akan memelihara kekerasan seksual. Dan alangkah baiknya hal itu dilaporkan anonim itu boleh. Dalam artian gini, kamu gak mau menulis nama, tapi kamu bertanda tangan. Karena Satgas PPKS bisa menindaklanjuti sebuah kasus adalah satu, yaitu dengan adanya laporan. Yang kedua, secara resmi. Karena tidak jarang Satgas PPKS itu hanya menerima sebuah curhatan. Jadi kayak, Kak saya mau sharing aja. Kak, boleh gak sih di Satgas hanya sharing atau curhat? Iya silahkan. Tapi ketika kasusnya sudah tinggi, kami lebih baik menyarankan untuk melaporkan secara resmi. Anonim itu boleh, tapi yang penting bertanda tangan. Nanti kita aja. Dan ketika kita menghubungi dalam artian kita minta penjelasan kembali atau apapun, itu tolong siap gitu. Anonim itu sangat boleh, sangat boleh. Tidak jarang kasus kami itu adalah anonim. Cuman kan after anonim biasanya ketemu gitu. Ya kenal tapi kita tetap tertulisnya anonim. Oke. Gitu. Tentunya kejadian kekerasan seksual ini kan bukan suatu kejadian yang kita inginkan ya Kak. Tetapi apabila di kemudian hari terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, bagaimana cara korban itu melaporkan kepada Satgas PPKS? Mungkin bisa dijelaskan mengenai alur pengaduannya terlebih dahulu? Oke, Satgas PPKS itu memiliki ruangan kerja kami ada di Gedung Siris, lantai 3. Mungkin emang terlihat sepi karena memang
peraturan yang ada, konstruksi dari ruangan Satgas PPKS itu memang harus sepi, maksudnya tidak banyak orang karena tidak menyodongkan kepada korban dia akan malu atau apapun. Nah, ruangan kami itu sangat tertutup, ada di Siris lantai 3. Kemudian bisa juga mengadu melalui hotline kami. Pengaduan itu ada di hotline, bisa dari WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter kami juga ada. Cuman memang mungkin warga sini tidak terlalu menggunakan Twitter, tapi kami ada. Kemudian lebih sering sih melalui email kami juga ada. Ada beberapa juga yang melalui email. Jadi lebih sering melalui WhatsApp, bisa menghubungi WhatsApp kami. Mungkin nanti hotline-nya bisa saya kirimkan. Kemudian jangan takut untuk melapor. Karena universitas yang aman, nyaman itu adalah dibentuk dari bagaimana cara penanganan kasus, bukan bagaimana menutupi kasus. Oke, jadi teman-teman sekali lagi jangan takut untuk melapor apabila mengalami kekerasan seksual. Yes. Apalagi di sini dari Satgas PPKS tampaknya sudah memfasilitasi dari berbagai media sosial yang memudahkan teman-teman untuk mengakses serta melakukan pengaduan itu ketika mengalami kekerasan seksual. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak bisa dijelaskan atau diberitahu tempat-tempat mana sih yang rawan kasus kekerasan seksual khususnya di lingkungan Universitas Jember, karena sebelumnya tadi di sesi pertama juga kan sudah disebutkan kalau faktor dari kekerasan seksual itu salah satunya adalah lingkungan. Yes. Oke, ini di lingkungan Universitas Jember ya. Tidak jarang warga masyarakat umum itu ada jogging, bahkan kita sebagai mahasiswa itu ada jogging juga di daerah kampus, di lingkungan kampus. Sangat amat ditolong. Biasanya tuh ini highlight yang paling sering ketika kita berolahraga adalah pakaiannya seksi ya. Nah, mungkin saya tidak akan pernah menyalahkan, Satgas PPKS tidak akan pernah menyalahkan korban. Mau dia berpakaian seperti apapun, ketika korban mengenakan apapun itu tidak salah, karena itu adalah hak dan pilihan seseorang. Yang salah adalah pelaku. The first time kita ngomong adalah pelaku itu memiliki dua pilihan, mau jadi egois atau tidak egois. Nah, contoh pikiran-pikiran kotor itu termasuk orang-orang yang egois. Dan highlight itu adalah salah satunya tempat jogging. Kemudian tidak jarang juga kalau ini lebih ke aksi ekshibionisme, tahu? Itu bukan di Universitas Jember ya, tapi udah di lingkungan Jember, tapi berhubung karena sering masuk ke Universitas Jember, tempat-tempatnya itu adalah contohnya ada di masjidnya Universitas Jember yang besar. Kemudian juga mungkin beberapa gang ada kantin atau UKM. Mungkin kalau UKM merasanya itu temen gitu atau apapun, tapi ketika tindakan itu sudah tanpa persetujuan korban tidak membuat nyaman, itu termasuk bentuk kekerasan seksual. Tadi sebelumnya kakaknya mention aksi ekshibisionisme. Yes. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu karena itu juga merupakan istilah yang baru bagi aku. Mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman. Ekshibisionisme itu adalah seseorang yang candu untuk memperlihatkan alat kelaminnya. Contohnya mungkin yang di Jember itu yang paling banyak adalah laki-laki ya. Dia naik motor nih, naik motor terus habis itu ngeliat gerombolan, padahal ini siang bolong, pagi hari. Tapi ada gerombolan wanita ataupun perempuan, mahasiswa lah lebih sering. Itu tiba-tiba mengeluarkan celana, terus penisnya itu langsung dibuat mainan. Dalam artian dia mencari kepuasan. Nah, ekshibionisme itu adalah tindakan tanpa persetujuan korban dan dia langsung mengeluarkan, dan itu termasuk tindakan ekshibionisme. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, tindakan yang memperlihatkan alat kelaminnya. Mungkin yang perempuan tiba-tiba membuka payudaranya atau apapun, nah itu termasuk ekshibionisme juga. Oke, sangat informatif Kak, karena ini merupakan informasi yang baru khususnya bagi aku ya. Selanjutnya di sini ada 3 pertanyaan dari warga Faperta yang udah disubmit via question box yang ada di Instagram. Tampaknya ini teman-teman cukup antusias dengan episode podcast kali ini. Pertanyaan yang pertama, apa di Faperta sendiri nanti akan ada yang bisa menampung pengaduan kekerasan seksual? Karena sebelumnya kan Satgas PPKS ini berjalan di Universitas Jember. Lalu bagaimana penanganannya di setiap fakultas nanti Kak? Oke, untuk pengaduan kami tidak membuka pengaduan di fakultas-fakultas. Karena Satgas itu bekerjanya individual.
kita memang memiliki kerjasama MOU, tapi contohnya kayak psikologi. Tapi ada juga beberapa fakultas yang menyediakan dalam artian gini, dia punya program. Contohnya saya mengambil contoh ya, di sini adalah Fakultas FISIP kita. Dia itu punya program namanya Peluk Kami, peluk kita apa peluk kami. Dan emang itu permasalahan tentang keluh kesah mahasiswa. Jadi nggak cuma tentang pelecehan seksual, tapi mungkin gangguan belajar dan lain-lain. Tapi mungkin beberapa salah satunya itu adalah tentang kekerasan seksual. Untuk menceritakan kronologi itu tidak disarankan untuk banyak orang tahu, karena kan kita balik lagi ya, kita menjaga kerahasiaan korban. Nah, mungkin untuk Faperta sendiri ketika mau mengadu bisa langsung diarahkan kepada Satgas PPKS agar tidak terlalu banyak campur tangan sehingga kasus ini akan meluap, jadinya si korban yang merasa risih, karena bisik tetangga itu lebih bahaya daripada laporan yang tertulis. Lebih cepat menyebar juga. Yes, kurang lebih itu sama media, cuma bedanya tidak meninggalkan jejak. Kalau media itu meninggalkan jejak, kalau bisik tetangga itu meninggalkan bekas di hati. Jadi harus dihati-hatikan itu. Jadi kalau untuk Faperta sendiri mungkin bisa langsung mewadai untuk mengarahkan kepada Satgas PPKS karena untuk tidak menyebarluaskan gitu. Kemudian bukan tidak mau menyebarluaskan kasus ya, tapi kita akan terbuka, transparan. Ada berapa kasus sih kita akan memberitahu, tapi bentuknya seperti apa kita akan menyebutkan tapi tidak rigid, karena balik lagi kita harus menjaga kerahasiaan korban, baik itu pribadinya, baik itu lingkungannya, baik itu dari manapun ataupun kasusnya itu sendiri, kita harus melindungi. Oke, jadi semisal nanti ada warga Faperta yang mengalami kekerasan seksual, sebaiknya langsung menghubungi hotline saja atau media-media sosial atau alternatif yang sudah diberikan oleh Satgas PPKS tadi. Mungkin bisa ditaruh di deskripsi ya mengenai hotline dan media sosial dari Satgas PPKS ini. Mungkin sambil nyambung sedikit ya. Penanganannya ketika kita menerima laporan, biasanya itu kita proses, kita assessment. Dalam artian assessment ini urgent, semua tuh urgent. Tapi ada urgent yang harus ke psikolog dulu atau penanganan kasus dulu. Ada yang urgent, emang ini harus di psikologin dulu biar dia bisa menceritakan. Maksudnya dalam artian bisa menceritakan kasusnya serigid apa sih. Karena semakin dia rigid menceritakan sebuah kasus, maka pertimbangan Satgas itu akan semakin besar terhadap sanksinya. Gitu. Kemudian ada juga yang dia udah bisa menghandle dirinya, langsung kita proses dalam proses penanganannya. Dan penanganannya Satgas PPKS itu punya SOP. Dalam artian SOP kita juga turunan dari Permendikbud. Jadi itu kita proses kerjanya 30 hari. Kemudian itu ada yang kalau emang korbannya siap, dalam artian karena tidak jarang ya udah viral, nih contoh ya, udah viral di media sosial, tapi kita tidak bisa menangani. Bukan kita tidak mau menangani, korbannya itu belum siap bertemu dengan kami, belum sanggup menceritakan kembali kejadian yang ada. Dan itu yang perlu kita dahulukan mentalnya. Tapi media itu, kenapa saya bilang media itu sangat bahaya ketika sudah tersebar. Jadi bukan yang kita tidak memproses, tapi kita lebih tahu bagaimana kondisi korban. Berarti untuk Satgas PPKS ini sendiri juga seperti bekerja sama dengan psikolog seperti itu, Kak? Yes. Kalau untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini mungkin sudah diadukan atau sudah masuk ke Satgas PPKS, apakah ada dari korban itu yang juga sudah mengalami konsultasi dengan psikolog selama ini? Banyak dan hampir rata-rata kurang lebih ada yang emang ada ringan, maksudnya kayak cuman sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan itu ada yang sudah maksudnya lega, udah plong. Tapi ada juga yang harus benar-benar rutin, dalam artian selama sebulan itu bisa 7 kali sampai berapa kali itu ada. Bahkan Satgas PPKS juga ketika contoh amit-amit ya di kasus kita tuh ada tentang pemerkosaan ataupun aborsi dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita akan memfasilitasi visum. Karena buat memperkuat sanksi, kita perlu bukti. Kita memang tidak, Satgas itu keunggulan Satgas, kita tidak memerlukan bukti untuk mengadu. Biasa kan kalau kepolisian kita harus mengadu terus buktinya mana. Nah, untuk Satgas PPKS, pernyataan kalian
Terus abis itu kalau kalian bener-bener keganggu dalam artian kita harus ke psikolog, pernyataan psikolog itu adalah bukti kami. Jadi jangan ragu untuk mengadu. Berarti Kak, untuk Satgas PPKS ini sendiri juga memfasilitasi apabila korban ingin berkonsultasi dengan psikolog, seperti itu ya Kak? Untuk selama ini, aduan yang sudah masuk ke PPKS, paling banyak itu aduan mengenai kasus kekerasan seksual seperti apa Kak? Oke, paling banyak adalah verbal, of course, karena kadang berdasarkan survei kita aja ya, itu mengatakan bahwa 1,7% sivitas akademika itu lelucon dianggap hal yang biasa. Contohnya bahkan sudah diperingati merasa tidak nyaman tapi masih di repeat again, maksudnya masih diulang lagi, itu paling banyak. Contohnya yaitu mungkin ya ada stiker, itu sederhana mungkin. Terus abis itu lelucon, kan media itu sekarang lebih sering ke media ya, verbal juga ada, ataupun kayak gini. Kalau di perkuliahan biasanya contohnya ini adalah pas kita lagi berpakaian, kita lagi presentasi, terus kayak lihat deh pakaiannya, seksi banget gitu. Itu simpel, ataupun kayak itu lihat deh kerudungnya kebuka kayak gak nutupin payudara atau apapun gitu. Kayak pakaian-pakaian ataupun omongan korban yang dalam artian tuh agak sedikit aneh. Ada juga contohnya kayak mungkin nadanya biasa di kuping kita, tapi di kupingnya pelaku suara dia merdu banget ya. Nah itu salah satu contoh kayak otak-otak pelaku. Jadi jangan pernah menyalahkan korban, sekali lagi itu sih paling banyak adalah verbal. Terus abis itu juga kalau kontak fisik tuh biasanya kalau lagi salim, terus ada beberapa mungkin dosen atau tendik yang suka kitik-kitik kayak salim, terus ininya dipegang gitu, ataupun kayak mungkin niatnya adalah mau menyemangati, jadi sentuhan tanpa persetujuan korban, kayak ditepuk pundaknya, tangannya, ataupun bahkan sampai ke daerah sini, itu termasuk ada juga. Jadi balik lagi ya Kak, kalau untuk kekerasan seksual secara verbal tadi perlu diperhatikan mengenai bercandaannya, seperti itu. Baik itu ketika selama pembelajaran berlangsung ataupun di luar pembelajaran. Iya, baik lagi ya, tidak terlepas dari teknologi. Karena sekarang apapun yang aktivitas kita lakukan adalah teknologi. Jadi severbal-verbalnya voice note, the simple itu voice note ya. Itu juga verbal, terus habis itu digital juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa sih hukuman yang bisa membuat pelaku kekerasan seksual ini bisa menjadi jerah? Oke. Sebetulnya sanksi terhadap hukuman itu adalah sanksi ya. Sanksi terhadap pelaku itu berdasarkan kondisi korban dan seberapa banyak korbannya, dan apakah si pelaku ini punya kasus case kekerasan seksual sebelumnya. Jadi kita ambil contoh ya, ada satu nih, saya ngambil contohnya dari dosen dan mahasiswa aja yang lebih sering ataupun yang sedang kita perankan. Dosennya satu orang, tapi ternyata case-nya mahasiswanya, contohnya lagi bimbingan kah ataupun lagi riset, itu 5 mahasiswanya perempuan semua. Terus walaupun itu beda angkatan, beda jurusan atau apapun itu, tapi digodain nih sama si dosen ini, itu 5 beda jeratannya pasti akan lebih beda dengan satu dosen satu mahasiswa. It's very different karena korbannya lebih banyak dan dia repeat ke satu orang ini. Jadi dia merasa tidak puas dengan satu orang. Itu sanksinya akan lebih berat daripada saksi yang satu orang sama satu orang. Korbannya pelakunya satu orang, saksinya korbannya satu orang, pelakunya satu orang. Beda kalau yang pelakunya satu orang tapi korbannya 5, itu sanksinya akan beda. Dan juga sanksi itu berdasarkan kalian ini mahasiswa, dosen atau tendik ataupun pimpinan Universitas Jember, karena orang yang memiliki jabatan pasti sudah pernah diberi pengetahuan tentang kekerasan seksual. Dan maka dari itu juga sanksinya ketika beliau menjadi seorang pelaku itu lebih berat. Gitu.
bentuk sanksinya itu apa aja sih? Sanksi kita itu dibagi 3, di dalamnya ada 3 lagi. Ringan yang pertama, terus yang kedua sedang, yang ketiga ada berat. Nah, di dalam ini juga terbagi lagi jadi 3. Contohnya ringan, ada ringan berat, ada ringan sedang. Ada lagi juga nih, di dalamnya di sedang juga sama, sedang ringan, sedang sedang, sedang berat. Ada lagi, berat ringan, berat sedang, berat. Oke, kalau mekanisme penentuan sanksinya itu dilakukan sendiri oleh Satgas PPKS-nya atau bagaimana, Kak? Ya, kita berpacu kepada bagaimana case-nya seperti apa, asesmennya seperti apa. Abis itu kita melihat juga dari Permendikbud, peraturan-peraturan. Jadi kita nggak asal, oh ini karena udah kata kasarnya ini udah punya jabatan dosen, terus abis itu korbannya tahu aja yang cantik lagi. Itu pasti kan sanksinya nggak asal semena-mena karena dia adalah seorang pejabat gitu, enggak, ataupun karena dia pejabat terus kita ringankan. No, kita ada peraturan ya, kita punya sistematis yang SOP dan juga peraturan yang mengikat kinerja kita. Jadi kita tidak asal memutuskan dan juga kita tidak asal ambil tindakan secara emosional, karena memang kita melihat bagaimana korbannya, bagaimana pelakunya, bagaimana kalau pelaku itu lebih kayak ini orang ini tuh orang mahasiswa kah, orang awam atau tidak awam gitu. Kemudian ada juga case-nya berapa orang gitu. Jadi sanksinya benar-benar melihat bagaimana, terus baru kita itu merekomendasikan. Sekali lagi, Satgas PPKS itu merekomendasikan sanksinya seperti apa, kemudian kita merekomendasikan pada rektor, yang memutuskan adalah pimpinan kita Universitas Jember, yaitu Bapak Rektor. Keputusan baik itu sesuai dengan rekomendasi kita kah, atau lebih ringan kah, atau lebih berat kah, itu semuanya ada di keputusan rektor. Tapi selama ini pimpinan Universitas Jember sangat aware terhadap sanksi-sanksi yang kita berikan. Bahkan tidak jarang sanksi kita biasa aja, tapi sama beliau, oh nggak bisa, ini harus lebih berat lagi, lebih sering lebih berat daripada lebih ringan. Kalau beliau sudah lebih sering berat daripada lebih ringan. Keputusannya kembali lagi itu ada di rektor, rekomendasinya dari kami. Oke, jadi untuk sanksi dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus ini, sanksinya tidak melihat jabatan seperti itu, ya Kak? Wait deh, tadi terakhir kamu nyimpulin apa? Sanksi tidak melihat jabatan. Sanksi melihat jabatan. Oh. Kalau pimpinan sanksinya bisa lebih berat. Oh, maksudnya gini, case-nya dalam artian orang yang berilmu, maksudnya dia udah tahu, pimpinan ya, seorang pimpinan Satgas PPKS itu udah pasti tahu. Bentuk-bentuknya itu udah pasti tahu, karena itu sudah kita share. Maksudnya dalam artian kita beritahukan pengetahuan tentang itu. Jadi pimpinan pasti berpengaruh. Jadi gini, jabatan itu berpengaruh kepada keputusan. Ya, jabatan itu berpengaruh kepada putusan, tapi kami tidak meringankan, dalam artian kita tidak memilah-milih siapa sih ini harus ringankah atau berat, tapi kita melihat kasusnya. Dia pimpinan berarti kan orang ini sudah berilmu, udah mengetahui tentang kekerasan seksual, udah mengetahui tentang Satgas PPKS, udah mengetahui sanksi-sanksinya. Jadi kalau beliau sebagai pelaku tentu saja akan berpengaruh tingkat sanksinya. Dan sanksi yang maksudnya kita tidak membeda-bedakan, hukuman itu jatuh kepada siapapun, mau itu pimpinan, mau itu masyarakat umum ataupun mahasiswa. Ketika mereka seorang pelaku, maka sanksinya sesuai dengan peraturan. Oke. Jadi jabatan ini berpengaruh kepada keputusan, tetapi Satgas PPKS tidak memilah-milih sanksi, ya Kak? Yes. Tetapi berdasarkan kasus kekerasan seksual yang terjadi, tingkat dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Jadi Satgas PPKS ini tidak membeda-bedakan hukuman. Jadi hukuman kekerasan seksual ini bisa dijatuhkan kepada siapapun selama dia adalah pelaku dari kekerasan seksual. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang cukup menarik. Jadi apakah kasus prostitusi yang mungkin terjadi di kalangan mahasiswa ini termasuk ke dalam kasus kekerasan seksual? Betul. Termasuk, karena biasanya prostitusi juga ada eksploitasinya juga.
itu termasuk kekerasan seksual. Terus abis itu beda ya, kalau prostitusinya yang persetujuan dari si korban, maka itu tidak termasuk kekerasan seksual. Tapi ada yang misalkan dia terancam baru harus melakukan prostitusi, maka itu termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Jadi balik lagi, itu dari persetujuan korban atau tidak. Karena ada nih, dia oke, tapi karena terpaksa diancam fotonya ataupun videonya. Karena kasus ini untuk prostitusi ada memang di Universitas Jember, tapi ada juga yang lebih pada mengarah mahasiswa itu tergiur dengan tawaran ataupun mendapatkan imbalan dalam artian cuan ya, uang gitu. Mahasiswa itu juga suka tenar dalam artian bekerja seperti model ataupun artis-artis gitulah, ataupun influencer, tapi lebih sering adalah ditawarkan sebagai model. Kamu mau gak nih jadi model ini? Kalau mau foto dong mukamu awalnya, terus tar badannya, terus abis itu setelah dari itu mungkin si ini biasanya orang-orang yang menawarkan gini itu by chat ataupun by telepon, dan itu tidak biasanya tuh ada tekanan emosional karena dia pengen mendapatkan cuan, dalam artinya dia pengen nih dapetin job ini, dia oke aja mas awalnya fine, tapi makin lama dia biasanya pelaku ini itu suka meminta foto lagi tapi bagian tubuh tanpa busana. Nanti ketika sudah dikirimkan, maka itu akan menjadi ancaman si pelaku. Kalau kamu nggak mau ngikutin apa mau saya, foto dan video kamu yang bugil akan kami sebarkan. Itu sering terjadi, bukan sering, tapi ada beberapa kasus seperti itu yang ada di lingkungan Universitas Jember ataupun universitas lain. Ini karena memang momennya seperti itu. Banyak pengen mencoba hal baru dan lain-lain, dan ternyata hal itu merujuk kepada kekerasan seksual. Akhirnya ada ancaman, eksploitasi juga, kemudian iming-iming itu menjanjikan sesuatu, itu termasuk kepada case kekerasan seksual. Jadi case kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus ini juga bisa melalui jalan-jalan yang lebih halus seperti tadi, tawaran. Dan di sini pelaku tampaknya memanfaatkan keinginan dan rasa penasaran korban, seperti itu ya Kak? Yes. Mungkin ada rekomendasi dari Kak Mai untuk keluarga Faperta sama seluruh mahasiswa Universitas Jember dalam menangani dan supaya mereka lebih aware terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus? Ya, mungkin lebih ke hati-hati dalam bertindak, baik itu niatnya mau menolong teman, tapi mau viralkan, itu hati-hati, temanmu menjadi bahan eksploitasimu. Kemudian hati-hati juga dalam bercerita, karena tidak jarang nih cerita sana sini bisik tetangga. Akhirnya case-nya itu membesar, akhirnya si korbannya menjadi risih, tidak nyaman dan lain-lain. Itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua, jangan takut melapor. Ketika kamu takut melapor, kamu bukan hanya menjerumuskan dirimu sendiri, tapi juga menjerumuskan orang-orang yang ada di depannya, dalam artian korban-korban selanjutnya. Kemudian juga percaya kalau Satgas PPKS itu siap menangani. Jadi mau case-nya itu luar biasa atau biasa aja, kami akan menangani segenap kami, dalam artian kalau memang membutuhkan pengacara, kami juga bekerja sama dengan pengacara. Kalau memang membutuhkan psikolog, kami juga akan menyediakan psikolog. Tidak hanya psikolog, psikiatri, karena beda ya psikolog sama psikiatri. Kemudian juga kita juga akan menyediakan rumah aman. Kemudian kita juga ada memfasilitasi menemani, dalam artian ketika si korban benar-benar takut dan FOMO bertemu seseorang. Bahkan ada juga loh korban kami itu yang hampir tidak makan 4 hari karena takut bertemu orang. Dan artinya dia bisa pesan Gojek, tapi after ketemu Gojek kan dia ketemu orang lagi, dan dia takut berinteraksi, berkuliah, tidak masuk, dan itu mengganggu tridharma. Maka Satgas PPKS akan menindaklanjuti secara tegas. Sebelum kita akhiri podcast pada episode kali ini, kira-kira ada tambahan nggak nih Kak terkait dengan topik hari ini, atau mungkin ada tempat-tempat
mana lagi yang kira-kira rawan untuk terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus? Oke, mungkin tadi agak sedikit terlewat tempat lagi ya. Untuk kembali tempat itu ada tempat bimbingan. Jadi standar bimbingan itu adalah tempat yang terbuka dan ramai. Jadi tidak jarang juga kan namanya lagi disekat-sekat, ruang dosen kan disekat-sekat kan mejanya. Nah, mungkin itu ada yang benar-benar sengaja ditutup ataupun pindah ke ruangan yang memiliki pintu sendiri yang bisa ditutup. Nah, itu tindakan yang cukup rawan terjadinya kekerasan seksual. Ataupun ada yang bimbingan di luar Universitas Jember, apa lingkungan kampus. Oke, di lingkungan kampus nih, tapi di dalam mobil bimbingannya. Nah, itu juga sebagai tempat yang cukup rawan terjadinya kekerasan seksual. Tempat bimbingan ini yang paling perlu di-highlight ya untuk teman-teman, karena tidak jarang mahasiswa akhir itu enggan untuk bimbingan kembali bukan karena malas atau apa, tapi karena takut, karena dia pernah terjadinya kekerasan seksual. Mungkin cuma sentuhan atau apapun, tapi akhirnya dia merasa tidak nyaman kalau bimbingan sama beliau. Oke. Jadi dari obrolan kita hari ini, kita bisa sama-sama tahu kalau kekerasan seksual ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bahkan kepada siapa saja. Yes. Nah, untuk bentuk-bentuknya, ini ada 4 bentuk. Yang pertama ada bentuk fisik, kemudian verbal, non-fisik, dan teknologi. Tetapi Waperta dan teman-teman semuanya tidak perlu khawatir karena di Universitas Jember sudah ada Satgas PPKS yang hadir untuk mewadahi dan melindungi korban kekerasan seksual. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengalami kekerasan seksual, jangan takut untuk melapor. Teman-teman bisa memanfaatkan berbagai alternatif dan fasilitas yang sudah disediakan oleh Satgas PPKS. Jadi mari kita wujudkan bersama-sama lingkungan kampus Universitas Jember yang bebas dari kekerasan seksual. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mai yang sudah berkenan hadir pada podcast episode kali ini dan memberikan banyak informasi seputar kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Terima kasih juga aku ucapkan kepada Satgas PPKS yang sudah memfasilitasi dan menyebarkan awareness pencegahan kekerasan seksual kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Jember. Aku harap podcast kali ini dapat memberikan wawasan bagi Waperta dan seluruh teman-teman dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual. Aku Angel, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.